Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita semua diingatkan untuk memikul salib kita masing-masing yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita mau jadi pengikut Kristus, tentu ini bukanlah hal yang mudah. Apa artinya salib dalam hidup kita? Salib artinya hidup dalam iman dan berani menghadapi segala tantangan yang datang bersama iman itu. Jadi pertama, kita perlu hidup dalam terang iman, pencerahan iman. Kedua, kita perlu hidup dengan prinsip iman. Ketiga, bertumbuh di dalam iman, pencerahan iman, hidup dalam iman, bertumbuh dalam iman, supaya kita bisa memikul salib Kristus. Apa artinya pencerahan iman? Tentu ketika kita mulai peziarahan dengan salib ini, seperti Kristus dalam bacaan Injil ini dikatakan dalam perjalanannya menuju kemana? Ke Yerusalem. Yerusalem ada apa? Yesus akan disalibkan. Jadi ini adalah perjalanan untuk pemenuhan kemuliaan Yesus, panggilan Yesus untuk disalib. Ketika kita memulai perjalanan kita perlu pertama-tama mendapatkan pencerahan. Karena dengan pencerahan ini kita bisa membuat keputusan-keputusan yang baik, yang penting dalam hidup kita. Tentu setiap kali kita mau melakukan sesuatu, yang pertama-tama kita perlu lakukan adalah membuat keputusan. Dan untuk membuat keputusan itu perlu pencerahan. Kita perlu tahu apa prinsipnya. Oleh karena itu, bacaan pertama
ini bertanya bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Apa yang kita harus lakukan dalam hidup kita? Kalau kita mau menjadi murid Kristus, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah perlu terus-menerus mencari kehendak Tuhan. Tahu apa yang kita perlu lakukan dalam hidup. Bagaimana cari taunya? Dengan rajin baca kitab suci, mendengarkan ajaran gereja. Dan tentu mendengarkan ajaran gereja ini bukan hal yang mudah. Jadi dengan mendengarkan ajaran gereja, kita hidup dengan terang salib. Hidup dengan terang salib. Anda sekalian seringkali kan mau tahu kan, apa yang saya harus lakukan dalam hidup saya? Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Gak usah jauh-jauh cari tukang ramal untuk tahu apa yang harus saya lakukan. Cari kitab suci, dibaca pelan-pelan hari demi hari, supaya bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Hidup dalam terang salib. Dan tentu ketika kita ini hidup dalam terang salib, ini artinya kita hari demi hari bertumbuh menjadi pribadi yang bijak, yang bisa membuat keputusan-keputusan yang baik dalam hidup kita. Apa pilihannya? Kalau pilihannya itu marah atau tidak marah, melampiaskan kemarahan, pilih yang mana? Kalau pilihannya itu antara dendam atau mengampuni, pilih yang mana? Kalau pilihannya antara kesombongan, menunjukkan diri dengan segala kehebatannya, atau melayani dengan kerendahan hati, pilih yang mana? Kalau pilihannya adalah antara males-malesan di rumah atau pergi ke gereja saat hari Minggu, pilih yang mana? Kalau pilihannya itu antara makan enak atau menyumbang orang miskin, pilih yang mana? Tentu kalau hidup dengan terang salib, kita tahu mana yang kita harus pilih. Dan tentu tahu saja tidak cukup. Maka ada yang kedua. Apa yang kedua? Hidup dengan salib tersebut. Kalau hidup dengan salib ini artinya berbagai prinsip yang kita sudah pelajari, yang kita sudah tahu dari terang Injil, kita perlu laksanakan dengan komitmen, dilatih hari demi hari. Tahu aja nggak cukup, ingin aja nggak cukup, harus latihan. Apa yang kita sudah putuskan, kita kerjakan. Gak cukup hanya dengar sabda Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu kita kerja, cari uang, tapi lakukan banyak hal gak bener. Hari Minggu ke gereja, dengerin khotbah Romo, dengerin Injil, bertobat. Tapi hari Senin balik lagi cari uang, pakai cara macam-macam yang tidak baik, merugikan orang lain. Hari Minggu dengar khotbah Romo, terinspirasi untuk bisa memaafkan, untuk bisa mengasihi. Itu hari Minggu. Tapi hari Senin sampai Sabtu kerjanya marah-marah terus, kerjanya dendam, kerjanya ngegosipin orang lain. Bagaimana bisa hidup dengan prinsip terang Injil? Dan tentu kalau kita hidup dengan terang Injil secara konsekuen, pegang prinsip ini, buat keputusan dan melakukannya, seringkali ada banyak tantangan. Bahkan salah satu tantangan yang paling besar dan paling kuat itu adalah dari orang-orang yang dekat sama kita, yang mencintai kita, bahkan
tetapi mereka punya pikirannya sendiri. Bagaimana kita harus bersikap? Dalam Injil hari ini, Yesus dengan sangat jelas mengatakan, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Aduh, keras banget perkataan Yesus ini. Apakah ini artinya kita harus membenci keluarga kita? Tentu bukan ini maksudnya. Tetapi keluarga kita yang seharusnya menjadi sumber kekuatan buat kita dalam menjalani hidup. Dan seringkali kita menjadi tergantung pada apa yang keluarga katakan, pada apa yang orang tua katakan. Tetapi kalau satu hari kita harus memilih antara mengikuti Yesus, mengikuti perkataan Injil, atau mengikuti apa kata keluarga, pilih yang mana? Harus buat keputusan kan? Gimana kalau keluarga katakan itu adalah musuh bebuyutan keluarga kita, dari opa kamu sampai papa kamu, mereka itu selalu buat kejahatan sama kita. Kamu harus membenci mereka. Kamu tidak boleh bicara sama mereka. Ketemu aja enggak boleh. Padahal Injil katakan kita harus mengerti, harus mencintai, harus memaafkan. Pilih yang mana? Kalau orang tua bilang, kita hari ini harus reuni keluarga, sepanjang hari kita mau seneng-seneng kumpul keluarga. Padahal kita harus ke gereja, menunaikan ibadah kita. Bagaimana? Pilih yang mana? Bisa jadi orang tua diingetin sama anak-anaknya, ayo pak, kita ke gereja dulu sebelum acara yang lain. Ayo ma, kita dengerin sabda Tuhan dulu sebelum yang lain-lain. Ada saat dimana keluarga bahkan menjadi tantangan terbesar buat kita untuk mengikuti Tuhan. Bagaimana saat kita melihat orang tua kita, saudara-saudari kita hidup dalam dosa? Berani tegur gak? Katanya kalau tegur orang tua enggak hormat. Tapi kita lihat bagaimana mereka hidup dalam dosa, bagaimana mereka ngomongin orang lain dengan sangat jelek, bagaimana mereka hidup dengan penuh kebencian. Mana yang perlu dipegang? Sabda Tuhan atau sekedar menyenangkan orang tua aja? Kadang kita juga harus keras, harus tegas mengikuti sabda Tuhan. Makanya hidup dalam terang Injil, hidup dalam terang Injil dengan segala konsekuensinya, dengan segala tantangannya, itu tidak mudah. Keluarga yang seharusnya menjadi sumber hidup kita, di mana kita tergantung, juga bisa menjadi batu sandungan yang terbesar untuk kita bertumbuh. Ada saatnya di mana kita harus membuat pilihan dengan tegas. Ini tidak mudah, tetapi kita semua diajak untuk bertumbuh dalam salib Kristus. Kadang kalau kita lakukan dengan tegas, kita bisa dimusuhin, kita bisa diomongin orang, kita bisa ditinggalin sama teman-teman kita. Bahkan teman kita bisa tidak mengerti kita. Tapi sekali lagi, salib Kristus yang menjadi sumber kekuatan buat kita. Salib Kristus, Kristus yang mencintai kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita bisa hidup dalam salib, dengan salib, seperti ada banyak santo-santa dalam gereja, disebutnya Yohanes dari salib, Paulus dari salib,
Santa Teresa Benedikta dari salib, kita juga dipanggil untuk menjadi manusia dari salib. Pria dan wanita dari salib. Salib menjadi pedoman kita, komitmen kita, dan sumber kekuatan buat kita semua. Sekali lagi, ini tidak mudah, tetapi dengan rahmat Tuhan dan kerjasama kita manusia, kita juga bisa bertumbuh. Salib bukan tujuan akhirnya. Jadi orang Katolik susah ya, mesti hidup dengan salib, pikul salib, dapat pencerahan dan komitmen dari salib. Tapi salib bukan tujuan akhirnya. Salib adalah jalan kita sampai kepada Tuhan, jalan untuk hidup kekal, jalan yang memberi pencerahan kepada kita dan sumber kekuatan buat kita semua. Ada satu santa namanya Santa Teresa Benedikta dari salib. Dari salib. Nama aslinya Edith Stein. Saya pernah cerita tentang dia, tapi ada satu kejadian dalam hidup dia mungkin yang bisa jadi sumber inspirasi buat kita. Edith Stein ini adalah seorang wanita yang sangat cemerlang, sangat pinter. Ya, dia seorang wanita yang menjadi filsuf, doktor. Waktu dia jadi filsuf dan doktor, dia ini belum Katolik. Dia adalah keturunan Yahudi. Tapi karena pinternya, dia bahkan diangkat menjadi asisten dari satu profesor besar di Eropa. Wah, luar biasa wanita ini. Wanita ini dibesarkan dalam agama Yahudi. Mamanya punya agama Yahudi. Tapi dia selalu mencari kebenaran. Hidup buat apa? Hidup harus diisi bagaimana? Anda tahu dia berakhir di mana? Dia berakhir dengan menjadi pengikut Kristus. Dia terpukau dengan salib Kristus. Terang Kristus yang menerangi pikirannya. Akhirnya dia putuskan untuk menjadi Katolik. Tentu keputusan ini ditentang oleh mamanya. Mamanya sangat sayang sama Edith Stein. Tapi ternyata gak berhenti di situ. Edith Stein bahkan memutuskan untuk menjadi seorang suster. Susternya suster pertapa lagi. Anda tahu ya, kalau suster pertapa itu dikurung, kerjanya doa terus. Jadi gak boleh ketemu sama banyak orang. Anda bisa bayangkan bagaimana kekecewaan mamanya, kemarahan mamanya. Anak yang paling kecil, yang paling dia sayang, memutuskan untuk menjadi seorang suster. Suster pertapa Karmelit. Banyak teman-teman dia yang marah sama dia. Kenapa kamu kok tinggalin mama kamu? Mama kamu umurnya udah 80 tahun lebih. Kenapa kamu tinggalin? Kenapa kamu tidak jaga mama kamu? Tapi Edith Stein memilih untuk mengikuti terang Tuhan. Bukan karena dia tidak sayang sama mamanya, tapi karena ada prioritas yang lebih penting yang dia harus ikuti, yang dia harus jalani. Dia harus buat keputusan yang tidak mudah, tapi dia harus kuatkan hatinya, mohon bantuan dari Tuhan. Akhirnya dia masuk biara. Mamanya sangat kecewa. 2 tahun kemudian mamanya meninggal karena kanker. Tapi Edith Stein tidak pernah menyesal. Dia percaya Tuhan akan jaga mamanya, dan terutama karena dia sudah memilih untuk mengikuti Tuhan. Seringkali ini adalah pilihan yang sulit dalam hidup. Jadi orang Katolik yang pegang prinsip salib, terang salib, gak gampang. Tapi dengan bantuan Tuhan kita bisa. Rahmat Tuhan memampukan kita. Jadi bagaimana? Yesus sekali lagi mengatakan, siapa saja yang tidak
memanggul salibnya dan mengikuti aku tidak dapat menjadi muridku. Mau panggul salib, berani pikul salib dengan rahmat Tuhan. Amin.